Jadi puasa itu bukan hanya ritual tahunan saja, tetapi harus mencari hakikat kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewajibkan puasa bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim ala dzalika minasyahidin. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri majelis taklim yang insya Allah ya, dengan kita berkumpul di sini, ya, usaha kita yaitu usaha untuk memahami agama Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya Nabi Muhammad SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah menghendaki seseorang kepada satu kebaikan, maka orang itu akan difahamkan Allah kepada agamanya. Ini adalah usaha, lagi-lagi usaha untuk kita semua dan para hadirin di sini memahami agama yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas tentang puasa. Tapi sebelum jauh kita membahas tentang aspek-aspek dalam puasa, ada baiknya kita akan telusuri dulu, akan bahas tentang kenapa kita berpuasa, kenapa munculnya kewajiban-kewajiban itu. Dalam kitab Al-Ijaz fi Usulul Fiqhi mengatakan, maqasidut tasyri' atau tujuan dari pensyariatan hukum-hukum Islam, ya, baik itu wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, muaranya adalah kemaslahatan, untuk kemaslahatan bagi pelaku, lingkungan, dan umumnya adalah bagi alam semesta. Jadi setiap apa, misalkan kita ambil contoh sholat, kewajiban sholat, kalau dilaksanakan atau dikerjakan oleh seorang muslim, seharusnya dia mempunyai aspek-aspek sosial, ya, mempunyai kebermanfaatan bagi pelakunya, lingkungannya, dan bagi alam semesta. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad SAW, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi artinya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sebagai rahmat, bukan hanya pemeluk muslim saja, tapi setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka betul, ya, apa yang disampaikan dalam kitab itu, Al-Ijaz fi Usul Fiqh itu, maqasidut tasyri' atau tujuan dari syariah itu, tujuan dari syariah, ya, hukum-hukum Islam itu adalah muaranya adalah maslahat bagi pelaku, sekali lagi bagi pelaku, bagi lingkungannya, dan umumnya pada alam semesta.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita belajar tentang ilmu nahwu ya, di situ adalah manafi, kemudian diikuti dengan illa, istisna. Itu jadi artinya itu sudah tidak ada lagi. Jadi tujuan utama dari diutusnya Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya. Maka kemudian misalkan ada hukum-hukum Islam, ada perintah ya yang dibawa oleh misalnya penceramah, ustaz kita, guru kita, yang secara logik atau secara logika ya, secara logika itu bertentangan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, bisa dipastikan itu dipertanyakan ajarannya itu. Nah, kita potret ya, kita contohkan sekarang. Yang lagi hangat ini ya, kalau kita kan fikih itu adalah fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Yang fenomena terjadi adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang barusan saja terjadi pemboman bunuh diri itu ya. Kalaupun pelakunya ada seorang muslim ya, dan dia berangkat sampai mengorbankan dirinya ya, terus kemudian dia meyakini ya, wallahu alam ya, dia meyakini bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu patut dipertanyakan. Pasti salah dalam memahami ajaran-ajarannya. Ya. Karena apa? Karena sekali lagi, maqasidut tasri' atau tujuan dari pensyariatan hukum-hukum Islam ya, itu adalah muaranya adalah kemaslahatan bagi pelaku, lingkungan, dan bagi umumnya bagi alam semesta. Ingat, jadi kalaupun Anda misalkan ya mencari guru agama ya, titik poinnya yaitu tadi ya, ajarannya apakah dia membawa kita ya, membawa kepada kerahmatan kepada pelaku atau pada alam semesta ya. Nanti kita akan mengkaji tentang fikih khususnya. Terus kita ambil buku atau kitab Bulughul Maram ya, karena sesuai dengan ada guru kita yang lain gitu dan membahas tentang Bulughul Maram. Tapi ini khusus untuk puasa saja ya. Jadi Bulughul Maram itu dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ibnu Hajar, kalau mungkin para audiens pernah dengar cerita ya tentang ini, tentang anak kecil yang pesantren nggak bisa baca Bismillah gitu ya, terus pulang udah melihat batu yang ditetes itu. Nah, ada yang mengkaitkan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah yang anak yang melihat tetesan air itu di batu itu. Sebenarnya itu bukan. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani itu masa kecilnya itu sudah yatim piatu, umur 9 tahun sudah hafal Quran, umur 12 tahun itu sudah menjadi imam tarawih, dan ketika meninggal beliau ditangisi bukan hanya oleh orang muslim saja, tetapi non muslim menangisi akan kepergian atau wafatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Luar biasa ya. Saya juga sampai merinding kalau bercerita tentang ini ya. Betapa Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ya mampu ya, mengirimkan pesan rahmatul lil alamin itu, mengirimkan ajaran-ajaran Islam itu sebagai rahmatul lil alamin, sehingga non muslim pun meratapi menangisi wafatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bisa dibayangkan ya. Jadi sekali lagi ya, tujuan dari pensyariatan hukum-hukum Islam itu adalah tadi
kemaslahatan bagi pelaku, lingkungan, dan bagi alam semesta. Dasarnya apa? Karena Allah sendiri telah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya. Jadi Islam itu bukan hanya untuk pemeluknya saja, tetapi seluruh alam semesta. Nanti kita kita kembali ke surat Al-Baqarah, kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah, ya, sebagai pengurus, sebagai pengatur daripada bumi ini. Nah, tapi kalau misalkan sekali lagi ya, kalau kita menemukan misalnya pemuka agama yang menebarkan kebencian, menebarkan mafsadah atau keburukan, kebencian, keburukan, itu Anda bisa pertimbangkan kembali apakah Anda itu belajar pada guru yang benar atau tidak. Baik, langsung kita ke fokus masalah. Hari ini adalah awal dari pembahasan kita tentang puasa. Tapi sebelumnya akan dijelaskan dulu filosofi atau hakikat kenapa puasa Ramadan itu ya diwajibkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam ayatnya yang saya sebutkan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagimu ya berpuasa seperti telah diwajibkan kepada kaum-kaum yang lalu. Hadirin yang saya muliakan, hari ini kita akan membahas tentang kewajiban berpuasa. Tapi sebelumnya ya, saya akan sampaikan mengapa Allah mewajibkan puasa kepada kita. Jadi ada baiknya ya setelah kita menjalani puasa bertahun-tahun yang lalu ya, kualitas puasa kita harusnya semakin meningkat gitu. Jadi puasa itu bukan hanya ritual tahunan saja, tetapi harus mencari hakikat kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan puasa bulan Ramadan. Ya. Allah mewajibkan Ramadan, menjalankan puasa di bulan Ramadan ya agar kita menjadi orang bertakwa. Nah, dalam Ramadan itu ya, kita akan dijadikan Allah menjadi manusia ideal, prototipe atau contoh manusia yang ini loh, manusia yang mutakin itu seperti ini. Ya, misalkan gini ya, di dalam Al-Quran tuh banyak sekali sifat-sifat orang yang bertakwa. Kita ambil contoh di surat Ali Imran tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya wasari'u, hai kalian bergegaslah, ila maghfiratin mir rabbikum ya, bergegaslah kepada ampunan Allah, wa jannatin, dan bergegaslah Anda ya kepada surga Allah, arduhas samawat, yang luasnya itu meliputi langit-langit. Dia memakai kata as-samawat atau jama' muannas salim, wal ard, dan bumi. Luasnya itu seluas langit-langit ya. Langit-langit berarti 7 ya. Dan bumi. U'iddat lil muttaqin, surga yang segitu luasnya itu
ya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ingat nanti kaitannya dengan puasa ya. Siapa orang yang bertakwa itu? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya, ya, menginfakkan hartanya fis sarra dalam kelapangan, wad-dharra dalam kesempitan. Jadi orang bertakwa itu ya, orang bertakwa itu akan lebih merelakan hartanya untuk diinfakkan. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Khadijatul Kubra, istri Rasulullah SAW, istri pertama Rasulullah SAW, ya, ketika sudah menjelang ajalnya dia berkata, wahai Rasulullah, jika tulangku ini bisa, ya, nanti kalau saya sudah meninggal bisa dimanfaatkan untuk perjuangan agamamu, maka ambillah tulangku. Padahal yang kita ketahui, sepertiga dari kekayaan Makkah itu dikuasai oleh Khadijah. Luar biasa. Sehingga pas ajal menjemput itu, ya, tinggal hanya kain yang melekat di tubuhnya sampai beliau berkata seperti itu. Ya. Jadi itulah orang yang bertakwa sesungguhnya. Ya. Nah, kaitannya dengan puasa, coba kita bayangkannya. Di Jakarta itu kalau puasa itu, ya, Ramadan itu, orang itu banyak sekali yang akan menyumbangkan hartanya, zakatnya, tahunannya gitu ya. Luar biasa kan? Itu pas Ramadan, ya. Jadi pas Ramadan itu, ya, sangat dilipat gandakan pahalanya. Maka Allah adakan Ramadan itu, ya, sehingga orang-orang itu mau rajin berinfak ketika di bulan-bulan selain Ramadan, gitu ya. Jadi akhirnya puasa itu tempat madrasah atau tempat menggodok, ya. Ramadan kan membakar artinya, ya, membakar hambanya sehingga menjadi seorang yang seorang muttaqin sesungguhnya seperti ini, orang yang selalu berinfak baik dia dalam butuh ataupun dalam dia kaya, gitu ya. Jadi di dalam Ramadan itu pahala orang berinfak itu akan dilipat gandakan. Sehingga kalau menjadi kebiasaan, ya, jadi kebiasaan bagi seseorang dalam Ramadan itu berinfak, mudah-mudahan akan terus, ya, terbawa dalam bulan-bulan yang lain, gitu ya. Fisarra wad-dharra wal kaziminal ghaiz, ya, dia bisa menahan amarah. Nah, jadi orang-orang muttaqin itu sifatnya tadi, ya, suka berinfak di masa yang lapang dan di masa yang sempit. Terus dia bisa menahan amarah, wal kaziminal ghaiz, ya. Jadi dalam Ramadan itu, ya, ada hadis lain tuh bilang, hadis yang ada di sini, ya, di apa namanya, di kitab ini dia bilang, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ilju wal atash. Jadi banyak orang yang berpuasa tetapi dia, ya, tidak akan mendapatkan pahala puasa kecuali ju wal atos, lapar dan itu. Ya kenapa? Karena dia tidak meninggalkan qaul zur, diantaranya tadi marah, ya, menggunjing, mendengarkan gosip dan seterusnya. Orang-orang bertakwa itu jauh dari itu semua, ya. Wal kaziminal ghaiz tadi. Jadi makanya dengan adanya puasa kita harus menahan perkataan-perkataan yang qaul zur itu tadi, atau perkataan-perkataan yang lacur kalau dalam bahasa Jawanya itu, perkataan-perkataan yang menyakitkan orang. Nah, orang bertakwa itu seharusnya tidak ada kata-kata yang seperti itu seumur hidupnya. Maka dilatih di bulan Ramadan untuk menahan perkataan itu, marah itu, ya. Kenapa?
Karena konsekuensinya adalah ketika seorang yang shaim tidak meninggalkan qaulaz zur itu, tidak meninggalkan amarahnya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan minum, lapar dan haus. Wal kadhiminul ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu akan menjadi pribadi-pribadi pemaaf. Wal 'afina 'anil nas. Memaafkan orang apapun salahnya. Kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memaafkan orang yang menimpukin beliau atau melempar beliau batu ketika berdakwah ke Taif, sehingga bibir beliau yang mulia itu berdarah-darah. Ketika ditawarkan Jibril untuk melemparkan gunung ke kaum itu, Nabi Muhammad memilih untuk memaafkannya, ya, karena dia beralasan mereka itu tidak paham. Terus kalau kita lihat sejarah lagi bagaimana Rasulullah SAW memaafkan pamannya yang melempar kotoran unta dari atas Ka'bah ketika Nabi Muhammad sholat di samping Ka'bah itu. Jadi di bulan puasa itu ya, di bulan puasa itu kita senantiasa dilatih untuk terus menjadi pemaaf. Gitu. Mudah-mudahan menjadi pemaaf itu kita akan terbawa nanti di 11 bulan kemudian. Wal'afina 'anil nas. Terus wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi di dalam puasa Ramadan itu ya, sebenarnya ya dalam puasa Ramadan misalnya gini, sahur. Kita biasanya bangun jam berapa? Jam 3 atau setengah 4 ya kan. Sahur langsung ya. Nah, 30 hari dan kemudian diikuti dengan 6 hari ya. Diikuti pula dengan puasa sunnah Syawalnya itu sehingga sehingga genap 40 hari. Kita selama 40 hari itu terbiasa untuk bangun jam setengah 4 ya. Nah, jam setengah 4 kalau di hari-hari berikutnya kan kita nggak diwajibkan puasa. Nah, diharapkan kita terus untuk bangun setengah 4 jam 3 dan kita ganti dengan sholat tahajud atau beristighfar lama-lama. Karena ada ayat lain, wahum bil ashari mustaghfirun. Mereka orang yang bertakwa itu di waktu sahur selalu meminta ampun. Ya, minta ampun artinya orang-orang yang bertakwa selalu bangun malam, ya, sholat malam, memperbanyak istighfar ketika itu. Jadi diharapkan ya, dengan dilatihnya di waktu Ramadan 30 hari dan 6 hari Syawal, diikutin Syawal dan puasa-puasa sunnah di bulan Syawal sehingga genap 40 hari itu, kita akan terbiasa untuk bangun jam setengah 4 dan melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud kan sunnah. Loh, kamu mau hanya wajib-wajib saja ya? Gitu kan? Padahal kamu kan butuh suplemen-suplemen atau butuh tambahan-tambahan sehingga Allah mencintai kamu. Gitu. Kalau kamu hanya melaksanakan wajib, kamu nggak akan dilirik oleh Allah gitu. Ya pasti dilirik, tapi masih ada banyak hamba-hamba yang lain yang mengerjakan sunnah. Yang namanya disebut dengan mustahab yang sangat disukai oleh Allah gitu. Hadirin yang saya muliakan, kalaupun kita menyadari ataupun memahami hakikat dari diwajibkannya puasa itu, kita akan dengan sukarela dan terus mengharapkan bahwasanya bulan-bulan yang 12 itu adalah bulan Ramadan. Karena isinya inilah madrasah ataupun kawah candra di muka yang akan menjadikan kita itu pelaku atau yang mengerjakan puasa itu menjadi prototipe yang ideal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita dalam puasa tidak boleh berkata jelek, bohong, qaulaz zur tersebut, ya itu memang memang itu adalah sifat utama dari orang yang bertakwa. Nah, dalam berpuasa dalam Ramadan itu kita disunahkan untuk sahur. Orang bertakwa itu pasti dia itu wahum bil ashari mustaghfirun.
mereka itu di waktu sahur itu selalu membaca istighfar, meminta ampunan bagi dirinya dan bagi orang-orang sekitarnya yang berjasa kepada mereka. Gitu. Di dalam puasa itu sangat dianjurkan untuk beramal, berinfak. Ya memang ciri dari orang yang bertakwa itu tadi berinfak atau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ya. Di dalam berpuasa kita dianjurkan untuk al-afina 'anil nas, lebih mengayomi kepada saudara-saudara, kepada teman-teman. Ya itu adalah memang itu adalah prototipe seorang muttaqin yang sangat ideal. Gitu. Jadi maka kalau kita, saya sendiri kalau memahami hakikat kenapa diwajibkan puasa, insya Allah kita akan terus mengangenin mengharapkan 12 bulan isinya Ramadan semua, gitu ya. Kita mudah-mudahan terus mengharapnya, kita banyakin doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya. Ya karena itu pengharapan luar biasa akan kita disampaikan kepada bulan Ramadan itu. Baik, demikianlah filosofi dari puasa Ramadan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadikan kita sebagai umat muslim dapat menyongsong bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh kegembiraan, dengan penuh siap sedia untuk beramal sebanyak-banyaknya, ya, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi seorang muttaqin yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah uraian saya tentang filosofi Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi saya sendiri khususnya, dan bagi audiens yang hadir di majelis ini dan dimanapun berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.